السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله معز من أطاعه واتقاه ومذل من خالف أمره وعصاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لا ينفع فيه والد ولده ولا ولد أباه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد من أخلص ودعا الناس إلى الإخلاص لمولاه. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم ومجد على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن نصره واتبع هداه. أما بعد، فيا أيها الحاضرون والحاضرات، أيها الآباء والأمهات، أيها الجماعة رحمكم الله. Bapak Ibu, para jemaah salat subuh yang senantiasa insyaallah tetap mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mantapkan niat kita di pagi yang mulia ini setelah kita menghadap kehadiratnya. Kewajiban kita selaku umatnya, selaku hambanya yang memang dicipta oleh Allah, tujuannya agar kita semua menyembah dan mengabdi kepadanya. Di tempat yang mulia ini pula, marilah kita niatkan kembali. Mungkin ada di antara jamaah yang masih lupa, atau mungkin dilupakan oleh Allah untuk niat i'tikaf kita. Monggo kita sareng-sareng terlebih dahulu, kita mantapkan dengan niat bersama, niat i'tikaf di masjid yang mulia ini. Karena ini juga merupakan anjuran dan sunnah daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Lesan kita sudah mengucapkan lafal niatnya, sekarang kita ucapkan di dalam hati kita masing-masing. Karena hakikat niat bukan di lesan, tetapi hakikat niat harus terikrar di dalam hati. Monggo panjenengan tirukan di dalam hati masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat i'tikaf yang dinazarkan di masjid ini selama saya berada di dalamnya untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat nazar i'tikaf kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para jemaah sekalian, kita juga niatkan ngaji kita di pagi yang mulia ini. Saat ini kita dikembalikan oleh Allah, dibangkitkan dari tidur kita oleh Allah, masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita bersyukur kepada Allah, dan untuk mensyukurinya kita makmurkan dengan mengkaji dan mengaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Monggo sarang-sarang panjenengan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha
ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah semalam kita ditidurkan oleh Allah, kemudian dibangkitkan atau dibangunkan kembali oleh Allah, semua tentu dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Semalam kita diberikan nikmat yang dikala kita lupa kepada Allah, bahkan diangkat kesadaran kita oleh Allah, nikmat Allah tetap diberikan kepada hambanya. Bukan dengan tidurnya kita kemudian Allah menghentikan nikmatnya. Bukan dengan tidur kita Allah menghentikan rahmatnya atau kasih sayangnya. Tidak, para jemaah sekalian. Seberapapun durasi waktu kita tidur, hilang ingatan kita, diangkat kesadaran kita, lupa kita kepada Allah dikala tidur, terus nikmat dan rahmat Allah mengalir sampai waktu kita dibangunkan kembali oleh Allah. Dan tuntunan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun jarak kita dengan kota Madinah ribuan kilo, bahkan berpuluh-puluh ribu kilo, tapi tetap bimbingan Rasulullah kepada kita 24 jam beserta kita beliau. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Apa yang tidak dibimbingkan oleh Rasulullah kepada kita umatnya? Dalam kita menjalani aktivitas kehidupan yang singkatnya 24 jam, sehari semalam ini, di situ ada bimbingan dan tuntunan daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau makan, kita dibimbing oleh Rasulullah. Bagaimana kita memulai makan dan bagaimana kita mengakhiri makan kita. Di situ ada tuntunan dari Rasulullah atau sunnah Rasulullah. Termasuk dikala kita tidur. Mungkin mata fisik kita tidak menyaksikan Rasulullah di samping kita, para jemaah sekalian. Tapi hakikatnya Rasulullah tidak pernah jauh daripada umatnya. Dan cita-cita tertinggi, keinginan tertinggi Rasulullah di hadapan Allah adalah keselamatan untuk semua umatnya. Alhamdulillah, kita ditakdir oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kemarin menjelang kita tidur, seakan-akan Rasulullah berbisik kepada kita. Wahai umatku yang sangat aku rindukan, yang sangat aku sayangi, yang sangat aku perhatikan. Sebentar lagi engkau akan istirahat. Karena malam semakin larut. Jangan lupa, sebut namanya sebelum engkau diangkat kesadarannya. Seakan-akan seperti itu, para jemaah sekalian. Apa bimbingan Rasulullah kepada semua umatnya di seluruh pelataran bumi Allah ini? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Aku sebut namamu ya Allah, dan dengan namamu ya Allah, bismikallahumma wahai Allah, aku sebut namamu dan dengan namamu. Ahya, kami dihidupkan, kami hidup. Kami bisa menghirup udara kehidupan di tempat kami, di negeri kami, di kota kami, di kampung kami, bahkan dalam keluarga kami. Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan hanya dengan menyebut namamu dan denganmu ya Allah, kami mati. Kami diangkat kehidupannya, kami dihilangkan kesadarannya, bahkan kami dipisahkan dari dunia kehidupan ini. Jadi hidup dan matinya kita hanya dengan kekuasaan Allah. Itu bimbingan Kanjeng Nabi
menjelang kita akan istirahat malam, setiap malam dan setiap istirahat kita. Dan alhamdulillah, jauh sebelum subuh, kita juga dimudahkan oleh Allah bangkit dan bangun kembali. Dibiarkankah oleh Rasulullah? Tidak, para jemaah sekalian. Seakan-akan Nabi menyambut bangunnya kita. Setelah kita terbangun, lagi-lagi Rasulullah berpesan kepada kita. Kalau semalam engkau hendak tidur, kau sebut namanya, kau minta kepadanya, sekarang engkau sudah dibangkitkan kembali dan dibangunkan kembali, bahkan dihidupkan kembali. Jangan juga engkau lupakan namanya. Sampaikan terima kasihmu, sampaikan syukurmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah. Alladzi ahyana, yang telah menghidupkan hamba kembali, yang telah membangunkan hamba kembali, yang telah membangkitkan hamba kembali. Ba'dama amatana, setelah semalam kami dimatikan, setelah semalam kami ditidurkan, setelah semalam kami dilelapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enaknya kita dikala terjaga, bahkan enaknya kita dikala tidur, semuanya merupakan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sangat layak, bahkan wajib kita berterima kasih dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lan panjenengan sedaya tadi kita bangun dalam keadaan normal nafas kita, tidak sesak. Bayangkan bagaimana dengan puluhan pasien di rumah sakit yang mereka bernafas, tetapi nafasnya mereka dibantu dengan oksigen. Sementara kita tadi pecikal bangun, sehat iya, seger iya, semeringa iya, nikmat iya. Dari siapa itu semua? Kalau bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri para jemaah sekalian. Dan Allah berjanji, siapapun di antara kita yang mensyukuri nikmat Allah, Allah berjanji, ini bukan promo abal-abal dari Allah Ta'ala. Dan ini bukan promo yang sifatnya mungkin sebulan, 2 bulan, tidak. Tapi ini sifatnya abadi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum, kata Allah. Untuk siapa? Untuk semua umatnya, untuk semua hambanya. Mau yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, mau atasan atau bawahan, siapapun dia, selagi dia sadar kalau dirinya merupakan hamba Allah, umatnya Allah, kaulani Gusti Allah. Apa kata Allah? La in syakartum, kalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Berapa macam nikmat yang kita dapatkan dari Allah, dan sifatnya semua gratis dari Allah. Tidak bisa kita menghitung nikmat Allah. Kita tidak usah menghitung dan membayangkan dan mengingat-ingat nikmat Allah yang besar. Nikmat yang kecil saja kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sudah berapa banyak nikmat kecil yang sudah diberikan secara gratis oleh Allah kepada kita. Tidak mampu kita mengingatnya dan tidak mampu kita menghitungnya. Karena ini juga dikatakan sendiri oleh Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kalian, kalau mereka, kalau semua makhluk Allah bersatu padu untuk menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, pasti mereka tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat Gusti Allah. Maka Allah berjanji, kalau kalian mensyukuri nikmat itu, nikmat yang mana? Semua nikmat. Jadi bukan hanya nikmat yang besar saja, semua nikmat kita syukuri. Kita bisa bangun dengan sehat, alhamdulillah. Kita berjalan dengan semangat ke masjid, alhamdulillah. Ini nikmat di atas nikmat para jemaah sekalian. Banyak saudara kita yang saat ini dibangunkan oleh Allah. Itu nikmatnya. Tetapi tidak mendapatkan nikmat yang lain. Dibanding kita. Kita mendapatkan nikmat setelah mendapatkan nikmat.
Apa? Kita nikmatnya Allah yang pertama, kita dibangunkan dengan sehat. Tanpa sedikit halangan dan tantangan. Tanpa diberikan penyakit oleh Allah. Itu nikmat. Dan kita diberikan nikmat yang khusus oleh Allah yang berupa taufiknya, hidayahnya, inayahnya. Kita diberangkatkan oleh Allah dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita nanti akan kembali kepada rumah kita masing-masing. Kita tadi dibangunkan oleh Allah di rumah kita masing-masing, kemudian kita berangkat dari rumah kita masing-masing menuju rumah Allah yang mulia ini. Apakah ini bukan nikmat? Ini nikmat di atas nikmat. Masihkah kita tidak mau bersyukur kepada Allah? Kalau kita bersyukur kepada Allah, la azidannakum. Aku pasti, kata Allah. Aku pasti, kata Allah. Apa pastinya? Menambah dan menambah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tetap istiqomah bersyukur kepada Allah, kemudian terus-menerus kita mendapatkan tambahan nikmat itu dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Tetapi Allah juga mengancam bagi hamba-hambanya yang tidak syukur nikmat tetapi justru kufur nikmat. Allah mengancam, wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah, naudzubillah. Tetapi awas, jika kalian macam-macam, jika kalian membangkang, jika kalian tidak bersyukur tapi justru kufur kepada nikmatku, ingat, kata Allah, inna azabi lasyadid. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Hati-hati, jangan main-main dengan nikmatku, bukan bersyukur tapi justru kufur. Inna azabi lasyadid. Ingat, awas, azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nikmat, 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 nikmat. Begitu banyak nikmat Allah para jemaah sekalian. Banyak sekali. Termasuk saat ini kita sudah berjumpa dengan bulan Agustus. Mungkin bulan Agustus bagi bangsa lain, negara lain, tidak memiliki nilai dan arti apa-apa. Tetapi bangsa Indonesia, inilah keberpihakan Allah. Ini, sekali lagi saya ulangi, inilah keberpihakan Allah kepada bangsa Indonesia. Sekarang di Dirgahayu yang keberapa? 7? 9. Negeri kita dijajah, dibuli, diteror, diganggu, mau dijarah oleh bangsa-bangsa lain. Bukan 10 tahun para jemaah sekalian. Tapi ukurannya abad. Leras nubuatan. Abad ukurannya. Bukan 10 tahun, bukan 20 tahun bangsa Indonesia dijajah. Dan kemudian bukan satu bangsa yang mau menjarah bumi Indonesia. 79 tahun yang lalu itulah kejadiannya. Allah memisah dari keterpurukan menuju pintu gerbang kemerdekaan dan kebahagiaan. Maka sang proklamator bangsa Indonesia apa dalam mukaddimahnya? Berkat rahmat, bukan Tuhan. Bukan Tuhan yang disebutkan. Berkat rahmat Allah. Apa rahmat? Kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmatnya Allah, sayangnya Allah untuk bangsa Indonesia. Kewajiban yang sangat wajib bagi seluruh bangsa Indonesia untuk menjaganya sekaligus untuk mensyukurinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin kita bisa berbagi saat ini bagaimana kesengsaraan saudara kita kaum muslimin di Palestina yang dibantai habis-habisan oleh Zionis Israel dan kroninya dan sekutunya. Kita bisa semalam tidur dengan nyenyak, bahkan kita bisa makan dengan enak. Saudara kita di Palestina
Siang mereka tidak mendapatkan ketenangan. Malam mereka diganggu dan dikejar kecemasan. Mudah-mudahan sesegera mungkin Allah memberikan kemerdekaan kepada saudara kita kaum muslimin di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita mengaku muslim, harus berbagi para jemaah sekalian. Kita bisa berbagi dengan harta, kita salurkan harta kita. Minimal kita berbagi dalam doa. Termasuk akan dipertanggungjawabkan besok di hadapan Allah. Apa pedulimu kepada saudaramu di saat saudaramu yang seagama, seakidah lagi ditimpa penderitaan? Apa kamu cuek begitu saja? Engkau tidak peduli? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah para jemaah sekalian. Maka mohon maaf kalau misalnya tadi kunut agak panjang dari kami. Kami hanya ingin mengajak bukan hanya pada pribadi kami, tapi seluruh yang ditakdir untuk menghadap bersama tadi kepada Allah di masjid yang mulia ini. Kita bersama-sama memohon kepada Allah untuk keselamatan, kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, bahkan kemenangan untuk saudara kita kaum muslimin di Palestina. Bukan ketika kami ngimami di Asy-Syuhada saja para jemaah. Dimanapun kami tetap mengajak seluruh jamaah untuk berbagi doa untuk saudara kita yang saat ini dalam penderitaan penjajahan kafir Zionis Israel. Kembali kepada rahmat tadi. Berkat rahmat Allah luar biasa, bukan berkat rahmat Tuhan. Tetapi maaf para jemaah sekalian. Jadi kalau Tuhan itu maknanya lebih menyebar, meluas. Ada yang mentuhankan harta. Gini betul? Ada yang mempertuhankan tahta. Jadi yang menjadi ambisinya kedudukan, jabatan, dan kehormatan. Yang sifatnya sementara di dunia. Jabatan paling tidak, apalagi kalau sekarang sudah dibatasi 2 periode, berarti berapa tahun? 10 tahun, selesai. Dikala menjabat, dikala dia memiliki pangkat, kalau teras tinggi, kalau teras-teras yang tinggi itu, mau masuk mobil, pintunya dibukakan. Turun mobil, pintunya dibukakan. Tasnya dibawa. Sampai berapa lama? Ya kalau periode paling tidak. Maksimal 10 tahun. Setelah itu, buka dewe lawangi, tutupan dewe lawangi. Sampai sebegitukah durasi kehormatan yang mungkin tidak sepenuhnya diberikan kehormatan tersebut. Tapi lain ketika rahmat sejati, nikmat sejati yang memberi pencipta langit dan bumi. Jadi mari di bulan Agustus ini kita kembali renungkan betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah, betapa luasnya rahmat yang dianugerahkan oleh Allah kepada seluruh bangsa Republik Indonesia. Di mana-mana sekarang merah putih seakan-akan menutupi pelataran bumi Republik Indonesia. Bukan hiasan belaka para jemaah sekalian. Mungkin sekarang pernak-pernik hiasan Agustus sudah mulai disemarakkan. Tataplah warna merah, tataplah warna putih. Kemudian tanyakan apa makna warna merah, apa pula makna warna putih. Simbol merah putih, bendera Republik Indonesia tidak sama dengan bendera-bendera yang dipancang dan dipasang di negara-negara selain Republik Indonesia. Malaysia mendapatkan kemerdekaannya, mohon maaf, tidak seperti bangsa Indonesia mendapatkan kemerdekaan. Rata-rata kemerdekaan di negara di luar Indonesia itu rata-rata pemberian sesama manusia. Tetapi kemerdekaan di Republik Indonesia murni dan mutlak. Rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
berdarah-darah pahlawan kita. Berdarah-darah para jemaah sekalian. Dan anehnya, mungkin untuk pikiran kita konyol saat ini, mereka dengan senjata yang lengkap, apa senjata bangsa Indonesia? Umumnya, yang senapan, tembak, dan bedil itu kan bagian aparat tentara saja. Bagaimana dengan masyarakat rumput bawah? Kalau kita ceritakan ke anak cucu kita saat ini, diguyu. Lawang pring lombotan. Yang dikenal dengan sebutan bambu, bisa dirubah oleh Allah hakikatnya, walaupun itu hanya sebatang tumbuhan. Yang mungkin juga fungsinya hanya sebagai tiang dan gedek lombotan. Gedek itu. Tapi kalau Allah yang sudah berbuat atas bentuknya pohon itu, yang hanya sebilah bambu, ribuan jiwa daripada penjajah mati di ujung bambu runcing. Alhamdulillah. Itu. Mari kita renungi kembali para jemaah sekalian. Kita cari, kita gapai, kita ambil janji Allah ini. Agustus kan sudah banyak juga perang promo. Promonya kan banyak kan? Hadiahnya ini, hadiahnya ini, hadiahnya ini. Sementara promo dari Allah Ta'ala kita abaikan. Padahal promonya Allah Ta'ala maha abadi. Bukan hanya di dunia. Tapi hakikinya nanti di alam akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat para jemaah sekalian, semua nikmat yang diberikan oleh Allah besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kita menikmatinya di dunia ini gratis, tidak pakai proposal, tidak ada bulanan, tidak ada pajak. Jamaah Masjid Asy-Syuhada yang kalian saat ini bisa bernafas dengan leluasa, tolong nanti tanggal 1 Agustus ke kantor RT atau kantor lurah. Apa bulanannya? Tidak ada itu. Atau mungkin karena itu urusannya Allah Ta'ala, nanti setiap tanggal 1 bulan Masehi, kemana? Ke masjid misalnya. Tidak. Ukurannya kita mau syukur atau kufur, begitu. Na'udzubillah. Berapa banyak kita? Bahkan mungkin dalam 1 jam, berapa kali kita ambaan, kata orang Jawa. Tidak sadar. Berapa kali kita ambaan? Atau mungkin secara totalitas, kalau menghirup dan melepas, berapa kali kita? Itu semua oksigen gratis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanya berapa harganya nafas para jemaah sekalian, harganya tabung oksigen berapa sekarang? Kalau ukuran tanggung itu. Pinten? Alhamdulillah nggak ada yang jawab. Berarti semua tidak pernah berhubungan dengan tabung Alhamdulillah. Bukan urusan, bukan durasi malam para jemaah sekalian, per jam itu. Sekian tabung, berapa jam nanti? Habis. Jadi bukan hanya gas 3 kg saja, itu kan kebutuhan kompor kita. Kebutuhan dapur kita, tabung semongko itu. Tapi ketika tabung oksigen, tanyakan berapa mahalnya nafas yang leluasa ketika kita berada di luar tabung oksigen. Kemudian kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka sekali lagi bersyukurlah kepada Allah. Kita yang mengumpulkan kita pagi ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bentuk rahmatnya Allah. Inilah bentuk nikmatnya Allah yang diberikan kepada kita. Karena paling tidak para jemaah sekalian, nikmat Allah itu sedikitnya terbagi 2. Sedikitnya nikmat Allah itu terbagi 2. Ada nikmat spesial, nikmat khusus, ada nikmat yang umum. Kalau nikmat yang umum diberikan kepada siapa saja. Mau ke manusia, mau ke binatang, mau ke jin, mau ke iblis, ke setan, diberikan semua. Gak ngurus, yang penting makhluknya Allah Ta'ala dapat semua.
Nikmat yang umum. Tapi juga ada nikmat yang khusus. Hanya diberikan kepada mereka yang dikhususkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang dikhususkan oleh Allah kemudian mendapatkan nikmat yang khusus pula dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apa nikmat yang umum yang diberikan begitu saja, ditabur begitu saja oleh Allah? Di antaranya kekayaan. Kekayaan itu nikmat. Kaya, sampai ada julukan kalau dulu jutawan, kemudian tambah lagi miliarder, kemudian tambah lagi triliuner. Itu nikmat umum. Apa kekayaan itu diberikan kepada kaum muslimin saja? Tidak. Justru yang kafir lebih banyak dari kaum muslimin yang kaya raya. Pengusaha-pengusaha itu rata-rata kebanyakan orang kafir, Bapak sekalian. Jangan dianggap itu kekayaan oleh orang-orang yang berada di orang-orang kafir, itu usaha mereka. Tidak. Itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kekayaan, termasuk juga kedudukan, jabatan. Yang mengejar kedudukan bukan hanya orang Islam, orang kafir pun juga mengejar untuk menduduki jabatan dan kedudukan. Diberikan mereka kedudukan, diberikan mereka jabatan. Lagi-lagi itu nikmat yang umum, yang pasaran. Ada nikmat yang khusus dari Allah. Tidak diberikan kepada sembarang makhluknya, kecuali yang memang betul dipilih oleh Allah untuk mendapatkannya. Nikmat apa itu? Iman dan Islam. Taufik dan hidayah. Untuk keimanan, bukan untuk semua dari Allah Ta'ala. Dipilih oleh Allah. Fulan mendapatkan nikmat iman. Alhamdulillah dia. Jadi tidak tergantung kepada siapa untuk mendapatkan keimanan. Mutlak. Prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dipilih, dia yang mendapatkan. Siapa yang tidak dipilih, apapun usahanya, dia tidak akan mendapatkan nikmat keimanan tersebut. Siapapun dia, mau kiai ataupun anaknya kiai, mau istrinya kiai, bunyai, ataupun kekiainya pun sekalipun. Kalau Allah sudah berkehendak mencabut imannya, hilang. Na'udzubillah. Kalau Allah tidak menghendaki siapa untuk mendapatkan nikmat yang berupa keimanan, tidak akan mendapatkan. Bahkan anak Nabi pun, kalau Allah tidak menghendaki, no way, tidak akan dapat. Siapa itu? Putranya Nabi Nuh alaihissalam. Bukan hanya Nabi, tapi Rasul. Kurang apa? Kan istilah sekarang kesombongan sekarang, kecongkaan, foya-foyanya anak pejabat itu, apa yang diandalkan? Saya anak pejabat. Jadi yang dibuat andalan, jabatan orang tuanya. Siapa gue? Saya anaknya siapa? Keluarganya siapa? Lagi-lagi yang dibanggakan nikmat yang umum. Tapi kalau masalah nikmat yang khusus dari Allah Ta'ala, tidak ada kaitannya. Kamu mau anaknya Nabi atau siapa? Kalau Allah tidak memilih, Kan'an mati dalam kekafirannya. Tidak mau ajakan ayahnya. Siapa ayah Kan'an? Nabi Nuh, bahkan beliau juga Rasul. Tidak mau para jemaah sekalian. Ditambah lagi istrinya tidak katut. Jadi jangan dipaitu. Ya apa sih Nabi Nuh itu? Ngelompokno umat, bojone dhewe dijarno, bukan dijarno. Tapi karena memang tidak mendapatkan pilihan dari Allah. Sekalipun dia istri seorang Rasul, sekalipun dia putra seorang Rasul, tidak dipilih oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan keimanannya, mati dalam kekufurannya. Na'udzubillah. Alhamdulillah, jamaah Masjid Asy-Syuhada bukan Nabi, bukan siapa, langsung lahir ke dunia, dipilih oleh Allah menjadi umat yang paling mulia di antara para umat, menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah menjadi umat pilihan, dipilih juga
menjadi bangsa daripada bangsa Indonesia yang mendapatkan kemerdekaan langsung anugerah rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Agustus, tanggalnya tanggal pinten? Tanggal 17. Angka yang cantik. Cantik para jemaah sekalian. 1 dan 7. 17. Rutinitas kita dalam sehari semalam 17 rakaat. Itu bukan rancangan proklamator para jemaah sekalian. Ini bukan hal yang kebetulan. Tapi ini memang benar-benar rencana daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan 17, bisa 17 rakaat, bisa 17 Agustus. Ditambah lagi 17 Ramadan nuzulul Quran. Untuk bangsa Indonesia, angka cantiknya adalah 17. 17 nuzulul Quran, 17 rakaat, 17 Agustus. Bagaimana tidak iri bangsa-bangsa di luar bangsa Indonesia? Masya Allah. Kita mau bikin pengajian gini, tidak ada yang mengintimidasi kita. Hanya Markona saja kemarin yang sempat mengganggu ibadahnya kaum muslimin di seluruh dunia. Ganggu nabatan Markona kalau ini 2 tahun kita sholat diajak-ajak, ujung-ujungnya semua itu ulah Yahudi yang miris saat itu sampai rujukan kiblat umat Islam di seluruh dunia, Masjidil Haram pun tidak lepas dari gangguan Yahudi dan Nasrani. Seakan-akan mereka berusaha untuk menghentikan putaran tawaf di sekitar Ka'bah. Madinah juga seperti itu. Bukan hanya aturan jaga jarak, bahkan pintunya pun juga ditutup. Kalau di Indonesia lebih parah lagi, karpetnya digulung. Dan bekasnya sampai sekarang, bekas apa? Tanda. Masjid Jamek Malang sebelum diganti yang hijau, ngecap. Inilah tiracaknya apa? Tiracaknya Dajjal. Kan ceket itu, lakban itu, diangkat ngecap. Apa tanggung jawab mereka? Tidak ada. Tidak ada. Inilah tiracak abadinya Dajjal. Karpet yang segini itu bukan semeter 14.000. Rusak sak masjid. WHO-nya diam semua. Berhasil nabatan? Berhasil. Kembali kepada jauhnya Allah, walan tarda 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah yang mengumumkan, jangan tanya kepada siapa, jangan mengikuti tafsirnya tokoh. Allah sendiri, walan tarda, kata Allah, tidak akan pernah. Allah yang menegaskan tidak akan pernah apa? Tidak akan pernah rela siapa? Yahudi, Nasrani. Kepada siapa? Kepada penganut pengikut agama Nabi Muhammad SAW yang notabene-nya merupakan agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan rela. Sampai mana mereka puncaknya mengganggu umat Islam? Hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan berhenti merongrong, mereka akan berhenti mengganggu kalau umat Islam sudah pindah agama mengikuti keyakinan mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Alhamdulillah di sini karpetnya tidak ngecap. Berarti jawabannya digulung nabatan. Digulung insyaallah. Atau mungkin enggak Ustaz, ini memang digelar setelah Markona. Bisa juga. Masya Allah, Masya Allah. Miris kita berjemaah sekalian. Semua kemarin. Masker. Semua. Jadi semua produksi masker laris kemarin.
Lebih cepat, lebih laris dari jajannya anak kecil di sekolah itu. Cilok, cireng itu semua. Masker. Oh, Masya Allah para jemaah. Nyanyi Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, kita selesai sholat waktu itu kan mesti ada sholat jenazah. Kait keturutan di Indonesia. Sampai kesel tukang nguburnya di kuburan itu. Lawang sedino, kita paling tidak ya dengar pengumuman innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu seminggu sekali mungkin sudah tanya, sopo maneh rek mati. Kene kemarin Covid dino berapa kali? Isuk piro, awan piro, sore piro, bengi piro. Orang meninggal semua. Dan semua tidak ada ada asuransi. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah kita semua sudah melewatinya. Kita sudah bisa beraktivitas dengan bebas kembali. Alhamdulillah. Waktu Covid kemarin, jangan macam-macam jenengan gini sembujung rapet gini. Kepingin dikecek asal dengan dalih menantang peraturan. Selamat bangsa Indonesia, semuanya manut-manut. Jaga jarak. Sholat di rumah, tidak usah ke masjid, sholat di rumah. Jadi sehingga biasa sholat, alhamdulillah. Aku biasa harus di masjid, tidak ada larangan, bahkan anjuran, sholat di rumah saja. Sekarang, ketoro lagi. Siapa yang nggak biasa ke masjid, ketoro. Hakikatnya, siapa yang jarang ke masjid, hakikatnya, mereka yang tidak diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diundang para jemaah sekalian. Jangan jawab loh, di antara kita jangan sampai punya perasaan. Loh enggak, saya kesini memang faktor pribadi Ustaz. Keluarga kami dari zamannya buyut kami itu Masya Allah pendidikannya sudah kuat. Bukan buyut ini. Ini murni anugerah, taufik dan hidayah daripada Gusti Allah. Kalau Allah tidak milih kita, dibikin kerinan mau apa? Dibikin kerinan, nggak tahangi kita para jemaah sekalian. Biasa bangun jam 3, jam setengah 4, tangi jam 4:4. Mau apa? Mau nyalahkan keluarga? Kerinan aku. Sopo sih aku begini? Mbok. Hakikatnya Allah yang bikin kerinan. Kalau sudah ngantuk kalau saya nyerang, wis mau presiden yo ngantuk. Maka dikatakan an-naum sultan. Tidur itu raja. Wis mau binaragawan atau ono wati ini misalnya ngantuk, ya keturun. Sehatnya kayak apa? Kuatnya kayak apa? Kalau Allah sudah ngirim ngantuk, ya sudah, kelenger sedilu. Keseliar. Maka dikatakan dalam pepatah an-naumu sultan. Tidur itu adalah raja, penguasa. Tapi ingat juga ada kaidah yang lain, ada pepatah yang lain. An-naum akhul maut. Pun seneng-seneng turu. Kenapa? Tidur itu saudaranya mati. Kita tidur keseliar, bangun alhamdulillah. Ada yang tidur keseliar terus lanjut gak bisa bangun, bedanya itu antara alhamdulillah dan inna lillah. Alhamdulillah semua kita. Mungkin ada yang sudah pernah keseliar, bangun lagi, alhamdulillah. Ini nikmat yang luar biasa, rahmat yang luar biasa. Wonten bel lagi, suruh ledit nih. Wonten nggih. Ini, Masya Allah. Jadi kembali ke Agustus. Mari para jemaah sekalian hargai anugerah Allah ini. Jangan dicemari. Silahkan bangsa Indonesia mau euforia merayakan hari kemerdekaannya dalam bentuk bersyukur kepada Allah. Silahkan, apapun kreasinya. Tapi jangan sampai dicemari. Bukan syukur jatuhnya, tapi justru kufur. Dan kalau kufur,
Tidak tobat, Allah ancam. Tapi mereka yang bersyukur, Allah juga berjanji. Kata orang Jawa, ini janji Allah ini bukan sifatnya abang-abang lambe, tidak. Tidak, para jemaah sekalian. Wa bididdihi tatabayyanul asya. Begitu dikatakan oleh ulama. Sesuatu itu akan tampak manfaatnya kalau kita sudah lihat kebalikannya. Kita mau menyadari sehat kita kemudian mensyukuri, banyak yang lalai untuk sadar, banyak yang lalai untuk bersyukur. Sering Allah mengingatkan dan menyadarkan kalau orang yang sehat itu sudah berhadapan dengan lawannya. Siapa? Yang sakit. Contoh, ketika kita nyambangi orang sakit. Kadang kita sadar. Bismillah, apa? Bapak fulan sakit. Sakit apa? Stroke. Separuh langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, wingi lu siap be aku. Nang masjid lu. Lemam bengi. Membengi jari kepreset terus stroke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita kadang-kadang lupa bersyukur. Ya bukan dalam rangka menyorak, tidak. Kono loro, alhamdulillah awak dewe tidak loro. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Mungkin wis mirengah sampun nopo? Anu bapak masuk rumah sakit. Pak sinten? Pak fulan. Nopo? Sesek. Terus boten sadar. Saniki teng lafalet. Alhamdulillah saya masih diberi sehat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada bapak fulan, mudah-mudahan secepatnya diberikan baru ingat kepada Allah, baru kembali kepada Allah. Kalau sudah diberi, tahu lewat kebalikannya. Wa bididdihi tatabayyanul asya. Sering dengan kebalikannya itu akan tampak sesuatu itu apa? Nilainya dan manfaatnya. Yang punya gigi asli dengan yang gigi tidak asli. Itu lain ngunyahnya. Lain ngunyahnya. Yang punya gigi asli, dia tidak bisa menyikat giginya dengan bersiul. Gini betul. Tapi yang punya gigi asli, dia bisa menyikat giginya sambil bersiul, bahkan bernyanyi. Tapi bagaimanapun nikmatnya tetap ada pada gigi yang asli. Biarkan aku menyikat gigi tanpa bersiul, tapi nikmat masih utuh dari Allah daripada rasa yang tersentuh dari masing-masing gigi yang ada. Tahaddusan bin nikmah, alhamdulillah para jemaah sekalian. Gigi saya ini masih asli semua, alhamdulillah. Jadi kalau keluarga saya ada yang menyeru sakit gigi, alhamdulillah kan. Terima kasih ya Allah, Engkau tidak berikan yang namanya penyakit gigi. Tapi juga merasakan nyerinya dan bahkan rintihannya, prihatinnya. Sinten? Ya istri, kadang putri, pengurus pesantren, Ustadz, anu sakit. Nopo sakit nopo? Anu gerah wajo. Kami bawa ke dokter gigi, harus dicabut. Masya Allah. Tidak gratis nyabut gigi Bapak. Mungkin bisa membayar, cuman kan giginya dicabut sudah hilang. Satu dicabut, kalong satu. Besoknya lagi yang satunya sakit, dicabut kalong loro. Begitu. Jamaah yang masih diberikan keaslian dari Allah, cepat bersyukur kepada Allah sebelum dikirim yang namanya penyakit gigi. Itu. Semua nikmat para jemaah sekalian. Siapa yang sayang kepada kita melebihi sayangnya Rasulullah. Yang perhatian kepada kita melebihi perhatian Rasulullah. Tidak ada. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat kepada kedua orang tua kita. Yang paling sayang kepada anak, ya dalam hal normal, wajar, kewajaran gitu, itu pasti ibu sayang kepada putra putrinya. Ketimbang bapak. Bapak ada kasih sayang, pasti ada. Tetapi jauh kasih sayang ibu itu lebih besar kepada putra dan putrinya. Itu pun masih ada batasan waktunya. Batasan waktunya nopo?
sudah diberitahu, letit mandeko cok ngecepret mawon. Insya Allah jika ada umur yang panjang dan kesehatan yang prima, insya Allah bisa bertemu dengan Sabtu berikutnya sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Jadi para jemaah sekalian, nikmat-nikmat Allah yang berupa kasih sayang daripada orang tua kita yang dikirimkan oleh Allah kepada kita, itu juga syukuri. Jangan dipahitu. Monggo. Sekarang kita sudah masuk pada waktu syuruk atau isyraq. Artinya apa? Waktu subuh sudah habis. Ujung malam sudah selesai. Kita benar-benar bertemu dengan awal siang. Siang ditandai dengan terbitnya matahari dan diakhiri dengan terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari sekaligus awal dari awal malam sampai terbitnya fajar subuh, itulah batas waktu daripada waktu malam. Itu. Sekali lagi, mudah-mudahan sebagaimana Allah membangunkan kita dari masing-masing rumah kita dalam istirahat kita, dalam keadaan sehat afiat, kemudian Allah berikan nikmat yang teristimewa, kita dimudahkan, kita diberangkatkan oleh Allah meninggalkan rumah kita masing-masing menuju rumah Allah ini masih dalam keadaan sehat walafiat, dan kemudian kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang sudah kita syukuri senantiasa ditambah dan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi dalam keadaan beriman, kita berbagi dalam keadaan Islam, kita berbagi dalam keadaan beribadah kepada Allah dan sekaligus bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kelak kita di saatnya menghadap kepada Allah, memejamkan mata untuk selamanya. Mudah-mudahan kita diundang dan kembali ke hadirat Allah dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada pertanyaan jamaah ibu maupun bapak. Namun sebelum itu saya mohon keikhlasan pada mereka untuk Ibu Suwiwi yang sekarang sudah sakit yang keras. Dan memberikan yang terbaik. Amin. Amin. Bu Tati, Pak Sutris. Amin. Insyaallah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta Waalaikumsalam. Yang tapi pada kenyataannya yang menguasai harta benda termasuk yang berkuasa itu non Islam, apalagi yang terjadi di Palestina sekarang. Kalau saya mendengar Allah Maha Kuasa, kenapa nggak bisa habis saja gitu? Maksud saya itu nggak bisa, nggak ada pertolongan kepada Palestina itu. Apa itu sebagai ujian, cobaan, atau sebagai teguran? Makasih. Iya. Langsung dulu. Ya, yang lain mungkin satu sampai dulu. Tinggi. 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 Yang mana? Yang kurang jelas itu. Tinggi. Sami Bunda. Tinggi. Saya jawab dulu nggih. Jadi dari Ibu dulu, ya, dari Ibu dulu, karena Ibu selak dinas di dapur insyaallah daripada bapak-bapak. Kenapa sih itu yang kata beliau Ibu tadi penanya yang perlu dijelaskan lagi masih apa belum bisa difahami?
jejak-jejak Dajjal. Artinya apa para jemaah sekalian? Kalau sebelum ada Markona itu ya, COVID kemarin, kan tidak ada aturan, bahkan apa itu, batasan-batasan jaga jarak itu kan tidak ada. Saking kejamnya dan saking dahsyatnya fitnah yang diberikan oleh Allah kepada umat Islam khususnya daripada orang Yahudi dan Nasrani sampai sebegitu. Termasuk urusan apa ini, ibadah kita kepada Allah diganggu. Dan sangat membekas kemarin ya. Durasi yang namanya COVID itu bukan sebulan tapi dua tahun ya. Bekasnya sampai sekarang tidak hilang. Setelah berapa tahun kita ditinggal Markona itu? Kita ditinggal berpisah dengan Markona bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun kurang lebih. Ngeten Ibu, nggih, Bunda yang dimuliakan oleh Allah. Maksud bekas atau jejak Dajjal itu memang bukan terus bekas derajatnya kakinya Dajjal, bukan. Jadi itu bekasnya lem yang lengket dan tidak bisa dihilangkan daripada lakban yang dipasang di masjid, apa di karpet masjid itu. Kenapa? Saking lamanya itu. Mungkin kalau cuma dipasang 1 jam atau setengah jam, diangkat, aman. Cuman karena saking lengketnya kadang-kadang ngelentek ditambah sing anyar. Apanya yang anyar? Lakbannya. Ditambah kental lagi, lemnya itu bekas. Itu dijilat nggak bisa hilang. Itu gara-gara siapa seperti itu bekas? Kalau bukan gara-gara caranya Markona kemarin itu. Ya, jadi tanda-tandanya kiamat itu yaitu permainannya Dajjal itu. Itu bukan Dajjal yang asli, masih bayang-bayangnya itu. Itu maksud keterangan kami, Bunda. Jadi bukan hanya di Masjid Jami, di rumah sakit kursinya itu loh, kan dipalang gitu. Tidak boleh duduk sini. Itu juga bekas itu. Bekasnya apa? Ya bekas acaranya Dajjal kemarin. Coba ditanya, iki diracai opo? Pasti bukan diracai Maulid Nabi, bukan diracai Nuzul Quran, tidak. Ini kemarin diracanya COVID. Ngoten Bu, guys. Paham Bunda nggih? Jadi kemarin ngono telah maksudnya lah ya. Jadi bekas-bekasnya itu. Acaranya yang punya gawe nyengkre, bekasnya tidak bisa dihilangkan. Untuk bisa menghilangkan di Masjid Jami, ganti karpet. Itu sampai sekarang kalau di Masjid Kuning itu dising ikil, iki ta. Lo perlu foto itu. Ya. Itu pertanyaan Bunda. Kemudian pertanyaan yang pertama tadi, kalau memang Allah kasih sayang, Maha Pengasih, Maha Penyayang, kenapa sih kenyataannya dengan saudara kita penderitaan yang dialami sudah sekian lamanya saudara kita kaum muslimin di Palestina? Jadi mungkin pertanyaan, mana bentuk kasih sayangnya Allah? Mana bentuk sayangnya Allah kepada mereka? Kok dibiarkan? Bahkan sekarang yang menguasai perekonomian bukan orang Islam, tapi non-Muslim. Kita kembali. Apa kata Kanjeng Nabi? Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Kalau Allah sudah menyayangi, menyintai seorang hamba, kalau Allah sudah menyayangi hambanya, pasti dihajar oleh Allah Ta'ala. Dengan apa? Dengan ujiannya. Dihajar. Kalau teori kita para jemaah sekalian, kita kembali ke masa muda dulu, Bapak Anggi. Anggaplah masih zaman asmara kita. Sepasang sejoli, kekasihnya, yang laki-laki lah, kepada pasangannya. Waduh, lek manjakan luar biasa. Jangankan disakiti orang, dicubit orang lain, gak terima dia. Artinya apa? Harus yopo-yopo steril. Jangan sampai sakit, jangan apalagi sampai terluka, jangan. Jadi dilindungi betul, disayangi betul, dimanja betul. Itu kalau rumus asmaranya manusia. Dibilang sampel, kamu kasihnya, sayang enggak sama? Sayang. Waduh, enggak ada siapa kecuali dia. Tapi dihajar, ditanya. Sampel kon, jari ini sayang tapi dihajar. Tidak masuk di sini. Itu rumus kita. Kita cinta kepada seorang, wah kita manja dia. Kita hormati dia, kita layani dia karena kita sayang. Tapi kalau rumusnya Allah tidak seperti itu apa? Nabi yang menegaskan, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah."
Allah kalau sudah cinta kepada hambanya, dia akan dihajar dengan apa? Dengan ujiannya. Diuji. Bagaimana Nabi Ibrahim? Dibakar sama Namrud. Apakah itu bentuk Allah Ta'ala tidak sayang kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Justru Nabi Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah. Tapi bagaimana penderitaannya? Dihajar. Dan dari sekian Nabi dan Rasul, yang paling berat hajarannya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita itu Imamul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para Nabi. Tetapi dari segi ujian, Rasulullah paling berat. Paling menderita Rasulullah. Bahkan kata Nabi, aku telah dihajar oleh Allah dengan ujiannya, dengan ujian yang belum pernah ditemui oleh para Nabi dan para Rasul sebelum Rasulullah. Jadi kembali kepada Palestina. Rumus manusia menolak. Kok sampai sebegitunya? Apakah doa kaum muslimin di dunia tidak diterima oleh Allah Ta'ala untuk Palestina? Diterima para muslim. Tapi itulah rahasia Allah. Untuk kita sesama muslim, terus jangan berhenti untuk meminta agar segera diangkat penderitaannya. Tapi wilayah manusia hanya memohon dan hanya berdoa. Keputusan tetap milik Allah. Mungkin di mata kita mereka menderita. Pernah kita membayangkan atau pernah kita menanyakan, kira-kira kemuliaan apa yang disiapkan oleh Allah untuk bangsa Palestina? Kekayaan, kejayaan, kemuliaan di dunia sifatnya sementara. Begitu juga dengan sebaliknya. Penderitaan, kesengsaraan di dunia juga sifatnya sementara. Tidak ada yang abadi. Allah ciptakan makhluknya serba berpasang-pasangan. Ayatnya panjenengan sudah hafal semua. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha di surah Yasin itu. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk ciptaannya serba berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam. Ada langit, ada bumi, ada laki-laki, ada perempuan, bahkan ada surga, ada neraka. Semua berpasang-pasangan. Ada pahit, ada manis. Rumus itu. Sekarang bangsa Palestina lagi dihajar dengan kepahitan oleh Allah. Sementara mungkin rencana Allah, Allah akan menganugerahkan sepenuhnya rasa manisnya nanti. Berikan seutuhnya oleh Allah Ta'ala. Nggak dicicil. Satu pahit, satu manis. Satu ambil 10, kasihkan pahitnya, kasihkan manisnya. Kalong sudah. Manisnya kalong, pahitnya juga kalong. Tapi tidak, seakan-akan sekarang ini bangsa Palestina, kaum saudara kita kaum muslimin Palestina diberikan sepenuhnya. Pahitnya itu diberikan. Kenapa? Nanti ketika pahit sudah habis, ini semua milik bangsa Palestina. Apa? Manis sepenuhnya. Maka mereka akan berbahagia yang selamanya. Di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa Indonesia yang durasi waktunya abad dihina, dihajar, diteror, diganggu, dijajah. Setelah sekian lama dijajah, Allah berikan manisnya. Pada tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia sepenuhnya mendapatkan kemerdekaan. Inna ma'al usri yusra. Setelah penderitaan ada kebahagiaan. Terus berdoa untuk saudara kita di Palestina. Jangan ada prasangka, mana kasih sayang Gusti Allah. Wilayah kita hanya meminta kepada Allah. Hak kita hanya memohon kepada Allah. Keputusan terbaiknya hanyalah dari Allah. Seperti yang disampaikan Bapak tadi. Kepada saudara kita yang lagi sakit kritis. Satu permohonan yang baik. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik. Jangan. Ya enggak, mestinya kan dijaluk sembuh. Kalau sembuhnya tidak ada kebaikan, ya bukan berarti kita minta tidak sembuh, tidak. Coba tanya orang yang menggos-menggos, nafasnya terengah-engah, nggak ada kepastian, tanya. Yang putus asa, mati, seperti itu.
Jadi kita minta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Allah, ketentuan Allah adalah keputusan dan ketentuan yang terbaik. Pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik dibanding pilihan terbaik daripada kalangan umat manusia. Jadi pilihannya Allah, keputusannya Allah, ketentuannya Allah jauh lebih baik daripada keputusan dan ketentuan makhluknya Allah Subhanahu wa taala sendiri. Ini. Jadi mari kita terus berusaha dan terus saling mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah, untuk selalu sadar diri akan nikmat dan rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampun apa? Sampun. Inggih Bunda, satu-satu inggih. 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 Sekarang ini yang saya lihat setiap kata yang melibatkan seremonial dinas ya, bukan orang dinas, saya istri pun adalah ini yang saya agak miris, Ustaz. Bagaimana hukumnya kalau setiap ada acara pasti ada pandangan? Ada? Pandangan, saya Pandangan. ini menurut agama kita, cara menyikapinya bagaimana? Dan sepertinya ini sudah bermakna sampai ke anak. Jadi itu saya bilang gini, aku berikan pandangan. Tadi kalau saya sangat susah, mohon masukannya bisa bagaimana kita cara menyikapi sesuai ajaran kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus kami tutup, jangan ada pertanyaan yang keempat, karena matahari sudah terbit. Ya Bunda, terima kasih. Pertanyaan sekaligus renungan, sekaligus masukan juga bagi masing-masing pribadi kita. Tidak ada tentunya di antara kita yang menginginkan itu semua. Ya bukan berarti kita putus asa. Anggaplah ini realita kehidupan. Untuk menuju kehancuran alam semesta. Karena dari waktu ke waktu Bapak Ibu, ini bukan semakin baik ke depan ini. Tapi tatanan keadaan di dunia ini justru semakin rusak. Maka orang yang memiliki akal yang baik dan memiliki hati yang baik, paling tidak ada keprihatinan. Sebagaimana yang sampai meluap pada pertanyaan Ibunda tadi. Jadi kasarannya wis pegel wis, sembarang wis campur wis, pegel yono, sumpek yono. Lah kok iso koyo ngene kan begitu kan, kurang lebih seperti itu. Terus bagaimana? Kita satu harus kembali dari masing-masing pribadi. Karena pesannya Allah, qu anfusakum wa ahlikum naro. Berangkat dari masing-masing person, dari masing-masing pribadi. Alangkah bahagianya Bunda penanya dan sekaligus mungkin ibu-ibu yang lain dan juga bapak-bapak yang lain. Di zaman kita 20